Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwati wal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita senantiasa dan terus mengucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini masih kita diberikan banyak nikmatnya yang kita tentunya tidak mampu menghitungnya. Di antara nikmat yang besar dan bahkan terbesar yang kita rasakan pada saat ini yaitu kita diperkenankan, diberikan taufik umur oleh Allah untuk bertemu dengan Ashru Dzulhijjah, bertemu dengan 10 hari bulan Zulhijjah ini. Jadi ini sebagaimana kita ketahui, sebelum kita masuk ke kajian, kita ingatkan kembali kepada kita semua bahwa hari-hari pada 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang paling hari-hari yang afdalu ayyam ad-dunya. Sebagaimana kata para ulama dalam hal ini bahwa afdalu ayyam ad-dunya yaitu hari-hari yang paling afdal yang ada di dunia yaitu hari 10 bulan Dzulhijjah. Ini 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Dan ini tentunya mengingatkan kepada kita semua agar jangan sampai kita terlewat dalam mengambil bekal di dalamnya, terutama untuk bekal akhirat kita. Dan kita semua pernah membaca, mengetahui hadis Nabi SAW berkaitan dengan amal yang paling utama adalah amal yang dikerjakan pada hari-hari 10 bulan Zulhijjah ini. Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahab ilallah min hadhihi al-ayyam ay al-ashr min Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan melainkan amalan yang dikerjakan pada 10 hari bulan Zulhijjah ini. Ya, kecuali kata Nabi SAW orang yang keluar fi sabilillah dan tidak kembali ke rumahnya, yakni meninggal di situ, mati fi sabilillah, yakni mati syahid, hilang nyawa dan juga hartanya. Tentunya sangat-sangat besar sekali sehingga jangan sampai kita sekali lagi terluput akannya. Jadi beramal-amal soleh, dari keseluruhan amal soleh, dari kecil maupun besar, dalam hal ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui juga ibadah yang didefinisikan oleh para ulama yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Jadi ibadah itu adalah seluruh aktivitas, ya, seluruh aktivitas, apa saja aktivitas kita, seluruh aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Jadi aktivitas apa saja syaratnya dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu aktivitas berupa ucapan, berupa amalan, baik yang zahir maupun yang batin. Dan seluruh apa saja aktivitas kita hendaknya jangan lupa diniatkan lillahi ta'ala, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita faham bahwasanya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya harus adanya dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi dari kita buka pintu sampai kita tutup pintu kembali, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu hendaknya jangan lupa untuk diniatkan tentunya untuk mendapatkan ibadah terutama pada hari-harinya. Karena poin yang paling afdal pada 10 hari Dzulhijjah ini adalah harinya. Kemudian kalau malamnya sebagaimana disebutkan para ulama adalah malam-malam Lailatul Qadar. Nah, sekali lagi ini mengingatkan kita semua agar jangan sampai terlena. Kalau kita bisa semangat, ya, kalau kita sangat semangat, bahkan mempersiapkan persiapan yang begitu dahsyat begitu ya, ketika masuk
malam-malam Lailatul Qadar, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan, maka bagi seorang muslim yang paham dalam hal ini, itu tidak kalah afdolnya hari-hari yang akan dilaluinya pada hari-hari bulan Zulhijjah ini. Jadi sekali lagi, sebagaimana kita semangat pada malam-malam Lailatul Qadar, maka kita harus semangat juga pada hari-hari ini. Dan bahkan pada hari-hari ini, ya tentu peluang kita untuk berbuat amal perbuatan itu sangat besar sekali. Dari puasa lah, dari sedekah lah, dari menolong orang, dari semuanya. Bahkan kita di rumah masing-masing, suami istri, ya istri masak, istri itu semuanya hendaknya jangan lupa dari niat yang soleh, niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mendapatkan keutamaan yang luar biasa pada bulan atau pada hari-hari Dzulhijjah ini. Tentunya untuk kita semua, keluarga kita dan siapa saja orang yang terdekat kita, untuk kita ingatkan jangan sampai terluput dari keutamaan yang luar biasa ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk melalui hari-hari yang utama, yang afdal ini dengan amal-amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dan juga keluarga kita. Baik, akhwat semuanya, kita buka buku kita, yakni buku Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentunya di sini yang kita rujuk, dan insya Allah masuk pada pembahasan dosa besar yang ke-47. Nah, dosa besar yang ke-47. Taib. Yaitu di sini at-ta'nu fin nasab. At-ta'nu fin nasab. At-ta'n yakni menghina nasab. Di sini menghina nasab. Ya, nasab yang kita ketahui yakni keturunan. Nasab yang kita ketahui di sini maknanya adalah keturunan. Jadi di sini ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala sebagai dosa besar, karena tidak diragukan lagi dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan kufrun. Yani ithnatani huma bin nasi kufrun. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti. Dua hal jika ada pada manusia maka akan menyebabkan kekufuran, yaitu menghina nasab dan meratapi mayit. Menghina nasab dan meratapi mayit. Nah, dari lafaz Nabi SAW kufur ini menunjukkan adanya tahdid. Tahdid, yakni ancaman dari Nabi SAW bahwa orang-orang yang ada padanya seperti ini akan yakni diancam berupa kekufuran. Nanti kita akan sebutkan. Jadi dari sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyimpulkan bahwa perkara ini atau amalan ini menjadi amal yang kategori dosa besar. Sebagaimana kita ketahui, kategori dosa besar adalah yang ada ancamannya, ya, berupa kekufuran, berupa tidak masuk surga, berupa masuk neraka dan seterusnya. Berlepas dirinya Nabi SAW dan seterusnya. Dan sebagaimana disebut oleh Imam Adz-Dzahabi di sini, dan terdapat hadis sahih bahwa perbuatan tersebut adalah suatu kekufuran. Nah, ini tidak hanya tidak hanya hadis ini saja yang berkaitan dengan hal ini, juga di situ ada yakni hadis-hadis lain yang sahih yang menyatakan atau yang menyebutkan berkaitan dengan dosa besar ini. Nah, taib. Ayyuhal akhawat, ibu-ibu yang dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan yakni menghina nasab ini banyak macamnya. Ya, menghina nasab tentu di sini banyak macamnya. Nah, jadi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan sabda Nabi SAW, yakni menghina nasab masuk dalam hal ini, yaitu tidak mengakui nasab. Tidak mengakui nasab. Ya, menghina nasab masuk di dalamnya adalah tidak mengakui nasab. Taib. Jadi Nabi SAW menyebutkan man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam
fa al-jannatu haram. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaitu barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain orang tuanya, selain ayahnya, dan dia tahu itu bukan ayahnya, maka surga baginya haram. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga dalam hadis atau riwayat lain menyebutkan barang siapa yang menyatakan dirinya atau menasabkan dirinya kepada kabilah, ya, kepada kabilah, kemudian juga berwala, istilahnya, menasabkan dirinya kepada kabilah tertentu, padahal itu bukan haknya, maka ini bagian termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW tidak akan masuk surga. Artinya bahwa hal ini mendapatkan ancaman dari Nabi SAW. Jadi ada orang yang tidak mengakui ayahnya, karena mungkin ayahnya miskin misalnya, atau ayahnya maksiat misalnya, penjahat dan seterusnya. Jadi bagaimanapun seorang itu, bagaimanapun keluarganya, bagaimanapun orang tuanya, ayahnya dalam hal ini yang dia akan nisbatkan nasabnya kepadanya, bagaimanapun keadaannya, tetap dia harus menasabkan dirinya kepadanya. Sejahat apapun misalnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat sahabat-sahabat Nabi SAW itu, kalau kita lihat ayah mereka yang dinasabkannya kepada mereka, atau ayah-ayah mereka itu kebanyakan orang-orang jahiliyah, bahkan pemusuh Islam yang memusuhi Islam. Kita ketahui yang paling dahsyat yang memusuhi Islam adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini kita ketahui ada anaknya namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini di akhir hayatnya, dalam hal ini ketika Fathu Mekah waktu itu, dan dia adalah salah seorang yang disebutkan oleh Nabi SAW halal darahnya, boleh dibunuh dimanapun saja berada, bahkan walaupun di dalam Masjidil Haram boleh dibunuh Ikrimah bin Abi Jahal, tapi dia lari dan seterusnya daripada kisahnya, sehingga akhirnya beliau masuk Islam. Setelah meninggalnya Nabi SAW, beliau pun menjadi salah seorang yang pejuang Islam, ya, pejuang Islam yang gigih, kemudian pejuang Islam yang luar biasa pengorbanannya. Artinya dia termasuk menjadi sahabat Nabi SAW. Jadi poinnya adalah dia tidak mengganti Abu Jahalnya itu. Nah, yang kita ketahui bapaknya adalah Abu Jahal, yang mana tokoh kaum musyrikin, tokoh Quraisy musyrik yang memusuhi Nabi SAW. Tapi tetap disebut sebagai Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, jadi apapun, bagaimanapun keadaan ayah kita atau keturunan kita, ya tetap kita menasabkan keturunan kepadanya. Nah, jadi apalagi mentang-mentang sudah sukses kononnya, ya, sudah jadi orang kaya, sudah jadi orang terkenal, jadi tidak mau mengakui orang tuanya sebagai orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu banyak muncul kisah-kisah legenda, ya, di Nusantara, Malin Kundang lah namanya itu, ya. Walaupun namanya legenda, tapi yang jelas itu semua Nabi SAW dalam Islam telah menyebutkan rambu-rambunya, aturan-aturannya. Tidak boleh seorang itu merubah nasabnya, tidak mengakui nasabnya. Oleh karena itu dalam hal ini juga berkaitan dengan at-ta'nu fin nasab, yakni tidak menasabkan kepada nasabnya, tidak menasabkan kepada nasabnya. Nah, ini juga hati-hati pada orang-orang yang seperti itu. Misalnya mengambil anak angkat. Nah, jadi walaupun kita mengambil anak angkat tidak masalah, ya, tidak masalah mengambil anak angkat. Nah, cuma yang jadi masalah sebagian orang ketika mengambil anak angkat ditulis dalam sertifikat itunya kelahirannya, atau sertifikat, ya, kelahirannya itu disebut Fulan bin Fulan. Jadi Fulan bin dia, gitu. Ini masuk dalam bab ini, at-ta'nu fin nasab. Jadi kalau misal dia tidak tahu siapa bapaknya, ya sudah Fulan bin
Abdullah. Nah, Abdullah itu hamba Allah, masih umum lah, gitu kan. Atau Fulanah binti Abdullah misalnya, dan seterusnya. Jadi kalau Abdullah itu atau ya Abdullah hamba Allah dan seterusnya itu umum. Tapi kalau ditaruh namanya ini dikhawatirkan masuk ke dalam menghina nasab. Menghina nasab. Tapi juga dalam hal ini menghina nasab tidak mengakui nasab seseorang, tidak mengakui nasab seseorang. Ya. Apalagi dia tanpa ilmu, Ya, kalau tidak mengakui nasab seseorang dengan ilmu, kemudian dengan tujuan untuk mengungkapkan bahwasanya orang ini bukan daripada kabilah fulan, bukan dari anak fulan, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak mengakui tanpa dasar, ini masuk ke dalam menghina nasab. Oleh karena itu orang-orang yang kita tidak tahu nasabnya, kemudian dia sebutkan dia itu Habib. Kalau di Nusantara kalau sudah sebut Habib itu keturunan Rasul. Atau dia kabilah fulan, sudah urusannya dengan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak tahu asal usulnya, karena kita tidak tahu apa nasab aslinya, maka sudah klaim-klaim mereka ya kita biarkan saja. Apakah dia klaim dia keturunan Nabi, Habib dan seterusnya, dia urusan dia pada Allah Subhanahu. Kalau betul dia keturunan Rasulullah SAW, mau dari Hasan lah, mau dari Husain lah, itu alhamdulillah selamat. Artinya klaimnya itu benar, tidak termasuk dalam bab ini. Tapi kalau salah, itu masalah. Ini termasuk dosa besar. Jadi tidak mengakui nasabnya atau tidak mengakui nasab seseorang, menisbatkan seseorang kepada nasab selain nasabnya, ini yang tadi kita sebutkan termasuk bagian dari hal ini. Dan ini juga kita pernah sebutkan, pernah kita ingatkan, menasabkan diri itu tidak sembarangan. Itu namanya itu hendaknya dinasabkan kepada bapaknya. Nah, ini jangan sampai ikut-ikutan di akhir zaman ini, ikut-ikutan dengan kebiasaan orang kufar. Ketika dah menikah, maka istrinya itu dinisbatkan kepada suaminya. Suaminya. Ini keliru semua. Ini tasyabbuh bil kufar, tasyabbuh, mengikuti. Jadi ya sudah, seorang istri walaupun dia sudah menjadi istri seseorang, maka tetap nasabnya kepada bapaknya, bukan dinisbatkan kepada suaminya. Ya banyak itu. Kalau kita lihat orang kufar terutama orang-orang barat, terutama orang-orang barat. Nah, ini kita Melayu atau Nusantara ini sudah mulai ikut-ikutan. Fulanah misal nama suaminya John misalnya, Fulanah apalah gitu ya. Mungkin antum banyak yang mengetahui. Jadi oleh itu ini kalau ada antara kita yang seperti itu ya sudah lepaskan gitu. Ya suami begitu. Ya nasab. Nah, jangan seperti orang-orang barat seperti yang itu. Jadi ketika ada menikah tadi dia ada nasabnya dinasabkan pada dirinya. Jadi kita ya kalau orang lain yang tahu itu adalah suaminya. Ya. Nah, kalau kawan-kawan yang dekatnya mungkinnya tahu itu nasabnya itu kepada suaminya. Artinya dia nama belakangnya itu suaminya. Tapi bagi orang yang tidak tahu, bagi orang yang tahu, pikirannya ini bapaknya begitu. Itu tidak, pikirannya bapaknya. Jadi itu hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang di luar Islam. Oleh itu ini hendaknya seorang itu buang jauh-jauh seperti itu. Apa salahnya? Walaupun dia sudah seorang istri ya, bapaknya menasabkan pada bapaknya. Baik. Nah, ini hendaknya itu diperhatikan. Banyak sekarang di Nusantara yang seperti itu ya. Banyak. Kita tidak sebut ya, banyak sekali. Dipikirnya kalau udah menikah itu udah suaminya segala-galanya. Ya bukan, nasab itu tetap bapaknya. Ya ketaatan tentu pada suaminya, tapi nasabnya tetap kepada bapaknya. Dan ini sekali banyak terdapat di Nusantara kita ini akibat mengikuti pola hidup atau style orang-orang barat. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini dikhawatirkan masuk ke dalam bab ini, yaitu menghina nasab. Baik,
Al-Ikhwatul Akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu berkaitan dengan nasab ini, berkaitan dengan nasab di dalam disiplin ilmu Arab ya, di dalam di Arab gitu ya, ada subjek namanya ilmu nasab. Dan ini sampai disebutkan bahwa ilmu nasab, subjek ilmu nasab ini hanya Arab yang mengetahuinya atau hanya khusus bagi orang Arab. Dan kita ketahui faktanya memang tidak ada yang di tempat lain ya, di Nusantara kita, baik di Indonesia, di Malaysia itu tidak ada yang seperti yang bangsa Arab. Ya. Ada ilmu al-ansab, namanya ilmu al-ansab, ilmu nasab. Dan ini merupakan keistimewaan bagi orang Arab. Nah, jadi kalau kita ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nasab yang sahih bagi Nabi SAW itu sampai ke Adnan, yaitu 21 atau 22 gitu dari beliau. Itu udah banyak sekali. Di kita mana ada tahu nasabnya sampai 20-an ke atas, tidak tahu. Nah, di Nusantara tidak ada yang tahu. Nah, tapi kalau Arab itu ada. Oleh karena itu ada di antara mereka yang menulis atau banyak bahkan syajaratu an-nasab, ya, yaitu nasab. Nah, begitu syajarah. Nah, jadi turun menurunnya nasabnya itu. Oleh karena itu walaupun ilmu nasab ini adalah keistimewaan daripada Arab, ya, tapi ini adalah suatu hal yang baik. Suatu hal yang baik. Jadi kalau ada suatu hal yang baik dan diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menulis nasab kita. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya, Nabi SAW menyebutkan ta'allamu min ansabikum. Pelajarilah nasab kalian. Pelajarilah nasab kalian. Pelajari maksudnya tanya, pelajari maksudnya tulis gitu. Ajarkan kepada anak-anak gitu, kenalkan, nah gitu. Ta'allamu min ansabikum. Ma tasiluna bihi arhamakum. Yang dengannya, yang dengan ilmu kalian tentang nasab itu, tasiluna bihi arhamakum. Kalian menyambung silaturahim. Kalian menyambung silaturahim. Nah, gitu. Ini kata Nabi SAW. Fa inna silaturahimi mahabbatun fil ahli, mathratun fil mali, mansya'atun fil athari. Karena silaturahim itu menyebabkan kecintaan, saling mencintai antar keluarga. Mathratun fil mali, boleh sebagai penyebab menambahnya rizki, harta. Mansya'atun fil athari, dan boleh memanjangkan umur. Boleh memanjangkan umur. Artinya diberkahi atau umurnya panjang di catatan malaikat sebagaimana yang pernah kita ketahui. Poinnya adalah kata Nabi SAW, ta'allamu min ansabikum. Ta'allamu min ansabikum. Pelajarilah nasab kalian. Nah, jadi tadi tidak heran orang-orang Arab zaman dahulu itu mengetahui nasabnya sampai 20-an ke atas. Nah, tapi berkaitan dengan Nabi, ya kita tidak, walaupun ilmu nasab ini adalah ilmu salah satu keistimewaan bagi orang Arab, bukan berarti kita percayai nasab sampai Nabi Adam. Nah, itu kalau sudah sampai Nabi Adam itu meragukan ya. Nah, kalau 20-an ke atas itu masih bolehlah begitu. Nah, ini hal-hal yang baik seperti ini, dan itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita mempelajari, mencatat nasab kita. Maka hendaknya kita, ya walaupun kita bukan orang Arab ya, bukan orang Arab, ya hendaknya dari sekarang kita cek. Nah, kalau misalnya kita tahu atuk kita ya, kakek kita, atuk kita ke atas, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada ya cukup pada bapak kita atau atuk kita, begitu kemudian kita turunkan kepada anak-anak kita. Nah, baru setelah itu nanti dia akan lanjutkan. Kemudian siapa keluarganya, siapa saudaranya, itu kalau boleh dicatat. Karena ini Nabi SAW menyebutkan yang dengannya kalian sambung silaturahim. Dan pernah kita bahas berkaitan dengan silaturahim. Jadi kalau kita tidak tahu ini termasuk rahim kita, apakah yang dekat maupun yang jauh, ya tentu kita tidak akan mendapatkan keutamaan. Minimal kita tidak akan mendapatkan keutamaan. Bahkan, naudzubillah, ada di antara orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa besar dalam bab rahim gara-gara dia tidak tahu nasabnya.
Kalau seandainya dia tahu nasab, kalau seandainya dia tahu itu adalah bagian daripada rahimnya, mereka adalah bagian daripada nasabnya, maka tentu dia tidak akan bermusuhan seperti itu. Dan ini yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan juga sahabat-sahabat yang lain yang mengikuti perintah Nabi SAW seperti ini, yaitu mempelajari, mencatat, mengetahui nasab. Nah, itulah pentingnya silaturahim. Untuk apa? Untuk kita mengetahui nasab kita dan juga sekaligus pentingnya nasab ini. Nah, jangan pula hari raya pun tidak pergi ke pamannya, tidak pergi ke silaturahim kepada adik-adiknya atau kakaknya atau apa dan seterusnya. Jadi karena itu anak-anaknya sekarang itu hendaknya dikasih tahu, oh ini bibinya, nah, ini pamannya, gitu. Nah, ini anak-anaknya, nah, dan seterusnya. Dan sebagaimana pernah kita sebutkan ketika kita membahas silaturahim, hendaknya buat gitu ya grup berkaitan dengan siapa family-nya dan seterusnya, atau buku catatannya dan seterusnya. Karena ini kata Nabi SAW, ta'allamu min ansabikum. Nah, perintah dari Nabi SAW. Oleh karena itu bagi kita yang menulis nasab seperti ini, maka hendaknya ada niat di situ, yakni menjalankan perintah Nabi SAW, sehingga apa yang ditulisnya menjadi pahala baginya. Apa yang dia tulis menjadi pahala. Nah, nasab ini kita pelajari tentu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai alat penyebab atau sebagai wasilah untuk kita sambung silaturahim kita. Karena kalau kita tidak pelajari, kalau kita tidak tanya, kita tidak tahu mana satu nih adik kita, mana satu nih keponakan ya, anak adik kita, anak saudara kita, kita tidak tahu. Apalagi kita di sini jauh dari Nusantara ya, sekali setahun kita balik atau 2 kali setahun atau sekali dalam 2 tahun. Nah, itu artinya kita tidak tahu mereka sudah ada anaknya dan seterusnya. Akhirnya kita tidak sambung silaturahim. Nauzubillah min dzalik. Oleh itu ta'allamu min ansabikum, ini sangat-sangat tepat sekali perintah dari Nabi SAW. Nah, cuma ketika kita mempelajari nasab tentunya dalam hal ini kebalikan daripada at-ta'nu fin nasab, kebalikan daripada menghina nasab, yaitu berbangga dengan nasab. Nah, karena ini 2 hal yang sangat-sangat negatif dalam kehidupan seorang, yang mana dua-duanya termasuk bagian daripada bagian daripada dosa besar. Sebagaimana halnya menghina nasab dan macam-macam yang tadi kita sebutkan, itu dosa besar. Begitu juga al-fakhru bil ansab, berbangga dengan nasabnya. Jangan pula mempelajari nasab supaya dikenal orang bahwa dia orang ini darah biru istilahnya. Darah biru, keturunan raja zaman dahulu, ya, keturunan sultan zaman dahulu. Ini tentu keliru niatnya. Oleh itu ini termasuk amalan jahiliyah. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW menyebutkan arba'un fi ummati min amril jahiliyah. 4 hal, 4 sifat, 4 perkara dalam umatku yang termasuk perkara jahiliyah. Yang termasuk perkara jahiliyah. Apa itu yang 4 hal? Nah, kata Nabi SAW, la yatrukuhunna. Dan bahkan 4 hal ini akan senantiasa ada pada umatku. Senantiasa ada pada umatku. Tidak akan mereka tinggalkan. Mereka tidak akan tinggalkan yang 4 hal ini. Jadi yang 4 hal ini yang termasuk perkara jahiliyah, sisa-sisa perkara jahiliyah senantiasa masih ada kita lihat di sebagian orang. Nah, apa itu? Yang pertama kata Nabi SAW, al-fakhru bil ahsab. Al-fakhru bil ahsab. Itu berbangga-bangga dengan nasab. Berbangga-bangga dengan kedudukannya. Nah, ini betapa banyak ini kita lihat. Ya. Betapa banyak kita lihat ini. Mentang-mentang dia kedudukannya tinggi, mentang-mentang dia darah biru konon, maksudnya darah biru keturunan bangsawan istilahnya, keturunan bangsawan. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Jangan sampai hal-hal seperti itu menghinggap pada kita semua, menghinggapi kita dan keluarga kita. Walaupun tadi kita sebutkan kita mempelajari nasab ya tidak masalah, dan bahkan itu sunnah Nabi SAW. Kita ketahui ya, setelah kita pelajari ternyata kita ada unsur keturunan bangsawan, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, cuma berbangga dengannya sehingga kita
menghina orang, itu menganggap rendah seseorang, maka ini yang termasuk al-fakhru bil ahsab, dan ini banyak sekali di zaman kita sekarang. Kemudian wa ta'nu fil ansab. Yang kedua yang senantiasa ada, yang tidak ditinggalkan oleh umat Nabi SAW, artinya tetap ada pada umat Nabi SAW, adalah at-ta'nu fil ansab, ya ini menghina nasab dengan macam-macamnya tadi. Nah, tidak mengakui nasabnya, tidak mengakui ayahnya, tidak mengakui ibunya, tidak mengakui abangnya. Nah, yang nasab-nasabnya itu, atau tidak mengakui nasab seseorang yang tadi kita sebutkan, orang itu sudah sebut namanya ini, dia tidak akui. Tidak akui, ya, kecuali kalau memang betul-betul itu bohong. Kalau memang betul bohong, ya kita boleh tolak. Ya, kita nyata-nyata orang Indonesia. Nah, sebutnya fulan-fulan, ujung-ujungnya al-Kawari. Dari mana dapat al-Kawarinya? Nah, dia pasti bohong. Ya, kita sebut ini tidak benar, ini bohong. Tapi kalau kawan kita orang Arab dan seterusnya disebut dirinya al-Kawari, ya sudah urusannya dia begitu. Baik. Kemudian termasuk at-ta'nu fil ansab yang tadi pernah kita sebutkan, menasabkan bukan pada nasabnya. Menasabkan anak angkatnya, gitu. Kemudian tadi istri menasabkan kepada suaminya, ikut-ikutan tadi kita sebutkan dengan style orang barat, tasyabbuh bil kufar, di mana dia menasabkan dirinya kepada suaminya begitu. Ya, contoh. Kalau itu memang benar, maka sudah pasti ada contohnya yang ada pada sahabat-sahabat Nabi SAW. Istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi. Yang namanya istri-istri Nabi dah confirm suaminya Nabi SAW, Muhammad SAW. Tapi apakah kita pernah dengar Aisyah Muhammad misalnya? Aisyah Muhammad. Tidak pernah dengar. Ya tetap Aisyah binti Abi Bakar. Ya, Hafsah binti Umar. Begitu. Nah, tidak ada. Bisa Hafsah Muhammad. Tidak ada. Ini sekarang karena mengikuti style orang kufar seperti itu. Ini fulana fulan. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Seperti orang kafir misalnya Michelle Obama gitu. Ini siapa ini? Dikiranya nanti Obamanya bapaknya si Michelle ini. Nauzubillah min dzalik. Ini banyak sekali nih tadi kenapa kita sebutkan tekankan hal ini supaya jangan ikut-ikutan seperti ini. Jangan ikutin, walaupun bangga dengan bersuami fulan, tapi tetap ini nasab itu cerita lain. Nasab ini cerita lain. Oleh karena itu bahasa kita ini juga bahasa kita ya, tapi ini tidak bisa jadi patokan juga sih ya. Karena mungkin ada kaitan, ada pengaruh dengan itu. Jadi kita sebut istri fulan, kita sebut ibu fulan, begitu. Kita sebut bahasa kita ibu fulan. Ini kalau bahasanya maksudnya dah confirm istri fulan sebagai bahasa yang sudah diakui tidak masalah. Tapi kalau akibat menasabkan kepada suaminya, ini tidak benar. Ibu fulan. Jadi misal kita namanya Tri, atau namanya siapa namanya nih? Supaya tidak inisial susah nih ya. Ya sudah paham ya maksudnya. Jadi kita ke rumah ibu fulan, kajiannya di rumah ibu fulan. Ibu fulan maksudnya apa ibu fulan? Dikiranya nanti ibu fulan sebagai ibunya atau ini. Jadi udah istri fulan begitu. Ini yang lebih tepatnya. Tapi kalau itu sudah menjadi bahasa yang sudah difahami bersama, ini tidak masalah. Tapi ini kita khawatirkan ada unsur-unsur barat masuk di situ, tasyabbuh gitu. Jadi disebut ibu fulan. Nah, ini ya kenapa tidak sebut contoh, nanti takutnya sama dengan nama yang antum kenal. Jadi ini hati-hati kita sebut contoh ya. Jadi antum pahamlah gitu maksudnya. Sering kita dengar gitu maksudnya. Paham ya semuanya? Nah, itu yang dua hal ini, dari tadi disebutkan 4 hal yang senantiasa akan ada pada umatku, kata Nabi SAW, dan itu adalah perkara jahiliyah, berbangga dengan nasabnya, kedudukannya, kemudian menghina nasab, kemudian wal istisqa bin nujum, minta hujan
dari bintang, kemudian wan niyaha lil mayyit, niyaha kepada mayit, dan pernah kita sebutkan niyaha ini. Nah, jadi ini yang kita sebutkan ya, untuk mengimbangi ya. Jangan sampai tadi menghina nasab, takut menasabkan orang, kemudian kita sebut mempelajari nasab ya. Jadi berbangga, jangan. Nah, jadi harus diimbangi. Harus diimbangi. Jadi kita semua niat lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wahai manusia, aku atau kami ciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, min dzakarin wa untha, laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Jadi dan kami jadikan kalian berbangsa dan berkabilah. Lita'arafu, agar supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisiku adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Jadi ini adalah tujuan diciptakannya kita berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bernasab-nasab, untuk saling mengetahui, untuk saling kita jalin hubungan kita, silaturahimlah, ukhuwah kita dan seterusnya. Adapun berbangga-bangga dan bahkan terjadi resis ya, resis. Ini semua adalah resisme, ini semua adalah bagian daripada at-ta'nu fin nasab, bagian daripada menghina nasab. Ya, resis, menghina nasab. Kalau dilihat nih orang Bengali, udah mulai resis. Dilihat nih orang Afrika, resis. Dilihat nih orang kulit hitam, resis. Dilihat nih orang Cina, resis. Ini kebanyakan orang nih sekarang udah karena bencinya pada bangsa tertentu, jadi semua jadi korban. Itu juga masalah. Itu juga jadi masalah. Dikhawatirkan masuk kepada at-ta'nu fil ansab. Jadi sebutkan, kamu Cina ya, begitu. Jadi ini bagian daripada resis. Tidak boleh. Dikhawatirkan sekali lagi masuk kepada at-ta'nu fil ansab. Nah, ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya hal ini kita fahami bersama, bahwa inilah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita semua, yakni bernasab ya. Tadi kita sebutkan berbangsa-bangsa, kemudian berkabilah, untuk saling at-ta'aruf, untuk saling at-ta'aruf, saling mengenal satu sama lainnya. Terutama ketika kita tahu ini nasab kita sama, kemudian kita sambung silaturahim. Adapun berbangga-bangga dengan itu semua, maka ini tidak termasuk. Bangga sebagai anak keturunan bangsawan, tadi kita sebutkan, bangga berkedudukan tinggi dan seterusnya. Dan itu Nabi SAW nyatakan, ya, la fadla li arabiyyin wala la fadla li arabiyyin li ajamiyyin illa bittaqwa, atau kama qala sallallahu. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang ajam non Arab kecuali berdasarkan takwanya. Walaupun kata para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Syekh Albani dan juga yang lainnya, memang dari sisi nasab ya, dari sisi jenis ya, dari sisi jenis, maka yang paling afdal adalah jenis Arab. Yang paling afdal adalah jenis Arab. Nah, ini secara keumumannya ya, secara jenis. Nah, memang itu diutamakan. Kenapa demikian? Karena dipilihnya Arab, dipilihnya Nabi SAW dari keturunan Arab, itu sebabnya. Kalau tidak ada Nabi SAW ya tidak disebutkan oleh para ulama, tapi disebutkannya jenis Arab, ya, dan itu dari keturunan itu diangkatnya Nabi SAW, diangkatnya utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari situlah para ulama mengambil istimbat, mengambil kesimpulan bahwa jenis Arab, jenis manusianya, jenis kabilahnya Arab itu yang paling utama. Nah, tapi bukan berarti kita sebut keutamaan jenis ini akan menyelamatkan dia dari sisi akhirat, tidak. Nah, kita lihat Abu Lahab, paman Nabi SAW, Abu Jahal dah confirm Arab, Quraisy, tapi semua tidak menyelamatkan, nasabnya itu tidak menyelamatkan. Tapi kita ini berbicara berkaitan dengan keutamaan dari segi jenis. Dan ingat, keutamaan dari segi jenis ini tidak menyelamatkan, tidak menjadi ukuran keselamatan di akhirat. Nabi SAW ketika menyebutkan keutamaan
majlis zikir, ya, keutamaan majlis zikir, di mana majlis zikir itu akan dinaungi oleh malaikat, ya. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah Allah, yatluna kitabullah wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling mengajar mereka membaca Al-Qur'an di situ di dalamnya, di dalam rumah Allah, kemudian saling mengajarkannya, kecuali malaikat. Apa akan mereka dapatkan? Mereka akan mendapatkan naungan malaikat. Kemudian di akhir hadis itu Nabi SAW menyebutkan man yubti man abta'a amaluh lam yusri' nasabuh, atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya kelak di akhirat tidak akan mampu mempercepatnya. Jadi barang siapa yang tidak, kata para ulama, barang siapa yang tidak ada bekalnya di akhirat, nanti tidak mengambil bekal di dunia dengan beramal soleh, dengan segala macamnya, mengambil bekal di dunia, artinya dia lambat di dunia ini, tidak mengambil bekal. Ya, tidak mengambil bekal. Padahal dia tahu pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu nanti di akhirat dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dihisab nanti di akhirat. Dia tahu, tapi dia santai di dunia ini. Santai. Tidak mengambil bekal. Tidak belajar ilmu, tidak ikuti majelis ilmu. Ini santai. Dia santai dalam arti fokusnya hanya dunia saja. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, barang siapa yang amalannya lambat, nanti di akhirat, amalannya lambat, artinya bekalnya tidak ada. Akibat santai-santai di dunia. Apa jadinya? Lam yusri' nasabu. Lam yusri'hu nasabu. Atau kama qala sallallahu. Maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Walaupun nasabnya itu ahlul bait, habib konon, tapi amalannya tidak ada, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada, bekalnya tidak ada, maka nasabnya ini tidak mampu menaikkan derajatnya nanti di akhirat. Nah, itu. Jadi karena itu ayyuhal akhwat, apapun nasab kita. Mau nasab kita Belanda lah, Arab lah, Melayu lah, Afrika lah, apalah, terserah, itu tidak ada masalah. Yang jelas jangan kita bersantai-santai di dunia ini. Gitu. Kenapa? Karena tadi disebutkan oleh Nabi SAW, bagaimanapun nasab kita tinggi, nasab tersebut tidak akan mampu mempercepat kita, tidak akan mampu menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nah, itu untuk mengimbangi agar jangan sampai kita berlebihan terhadap nasab, gitu ya, mempelajari nasab berlebihan, akhirnya ada kebanggaan, berbangga-bangga yang berlebihan, yang mengakibatkan yang membawa kita kepada al-ta'nu fin nasab, membawa kepada menghina nasab. Jadi perlu kita mengetahui nasab, niatnya lillahi ta'ala, pertama perintah Nabi SAW, untuk kita sambung silaturahim, kemudian dengan silaturahim tersebut, kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang mana bertambahnya rezeki, bertambahnya umur. Kemudian juga berkaitan dengan mengetahui nasab, kita mengetahui ahli waris, ahli keluarga. Yang ahli keluarga berkaitan dengan diat, ya, diat. Kalau ada yang terbunuh, kemudian akan membayar diat. Nah, itu kemana diatnya? Nah, itu perlu ada nasabnya. Kemudian juga nasab ini perlu juga untuk mengetahui mereka-mereka yang mana nasabnya yang benar-benar nasabnya agar sekufu istilahnya, ya, agar sekufu dari segi nasabnya, sesuai dari segi nasabnya. Kalau misalnya menikah, ya, karena kufu ini juga dipandang, ya, yang paling menjadi ukuran kufu, artinya selevel, ya, selevel itu adalah yang paling utama, ukurannya adalah level agama. Tapi level harta, level nasab, ya, level harta, level nasab, level kedudukan, ini pun bagian daripada hal yang dipertimbangkan. Walaupun bukan menjadi tolak ukur utama. Tidak. Bukan menjadi tolak ukur utama. Nasab, kemudian harta, kedudukan, itu bukan level yang menjadi level tolak ukur utama pernikahan. Bukan. Tetapi itu bagian daripada pertimbangan. Paham ya? Bagian daripada pertimbangan. Jadi kalau ada anaknya ini kaya, begitu ya, misalnya keluarga adalah begitu ya, keluarga ada, keluarga berada, kemudian keluarga terpandang. Nah, kemudian datang orang yang laki-laki, laki-laki meminang. Ya boleh seorang itu bertanya,
keluarga dari mana begitu. Ya, kemudian apa itu penghasilannya apa begitu, maksudnya kerjanya apa begitu. Boleh seorang ayah seperti itu. Ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW, idza ja'akum man tardahu dinahu, jika ada seorang yang meminang atau datang kepada seorang jika ada laki-laki yang datang kepadamu untuk meminta nikah gitu ya, meminang anakmu gitu, yang kamu lihat baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahkanlah. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Nah, ini bukan berarti demikian. Artinya ketika seorang itu menimbang-nimbang, ya, karena berkaitan dengan kedudukan, nasab, ini berpengaruh. Apalagi anaknya masih awam ya, anaknya gitu, tidak paham hal seperti ini. Nanti malah menikah jadi problem, jadi masalah. Nah, itu bagian daripada pertimbangan. Tapi bukan segala-galanya, bukan menjadi tolak ukur untuk bukan menjadi tolak ukur jadi apa tidaknya menikah. Tapi ini bagian daripada pertimbangan. Nasab, harta, itu bagian daripada pertimbangan. Ya, jadi kalau udah kita lihat nih, baik agamanya dan seterusnya, ya, kemudian dipertimbangkan walaupun nasabnya tidak ada, begitu ya, walaupun pekerjaannya tidak ada, tapi kita lihat baik dan seterusnya, maka tidak masalah orang tuanya mengawinkan, menikahkan anaknya dengannya. Ya, nanti dia akan bantu dengan hartanya dan seterusnya, itu baru. Tapi kalau hanya melihat baiknya dan seterusnya, kemudian tidak bantu nanti dari segi ekonominya, masalah. Ya, masalah. Ini harus ini bagian daripada pertimbangan, tapi bukan bagian daripada tolak ukur utama. Baik, ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan nasab ini, insyaallah semua paham ya. Jadi dari sekarang tadi kita sebutkan, cek, tulis nasabnya, mana keluarganya, supaya dikenal anak-anaknya, supaya mereka kenal anak-anak kita dan seterusnya, untuk sekali lagi kita jalin silaturahim dengan mereka, dan juga jangan lupa, janganlah terlalu berbangga-bangga dengan nasab dan kedudukan, juga sekali lagi janganlah termasuk ke dalam orang-orang yang ta'nu fin nasab, menghina nasab dengan segala jenis macam yang tadi kita sebutkan. Karena menghina nasab tidak hanya menyebutkan, kamu ini begini, kamu ini, artinya menghina langsung, tidak. Tapi tadi kita ulangi, kita sebutkan, tidak mengakui nasabnya, tidak mengakui ayahnya, tidak mengakui pamannya, tidak mengakui kakeknya, dan seterusnya. Nah, ini bagian daripada itu. Nah, kemudian tidak mengakui nasab seseorang, menasabkan orang kepada bukan nasab aslinya, seperti anak angkat dan seterusnya, seperti istri kepada suaminya, resis, itu juga bagian daripada at-ta'nu fin nasab. Nah, itu semua sudah ada aturannya di Islam, dan bagi mereka yang melanggar hal ini, maka dia akan masuk ke dalam dosa besar dan diancam oleh Nabi SAW. Dan terakhir yang paling penting untuk kita ingatkan, bahwasanya kufur yang dimaksud di sini, ya, karena di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan, dan terdapat hadis sahih bahwa perbuatan tersebut adalah suatu kekufuran. Nah, sesuatu kekufuran. Nah, kekufuran yang dimaksud di sini ada 4 jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Kekufuran yang dimaksud di sini ada 4. Yang pertama adalah kufur yang dimaksud adalah, yang pertama, perbuatan seperti ini, at-ta'nu fi an-nasab, menghina nasab, adalah perbuatan orang-orang kafir, perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, ini sekali lagi, apa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW dalam hadis ini? Nah, dua hal yang ada pada dua hal yang menjadikan seorang kufur. Nah, at-ta'nu fin nasab. Dua hal yang menyebabkan kekufuran, atau dua hal yang merupakan kekufuran. Apa yang dimaksud? Apakah serta-merta ketika dia menghina nasab atau masuk ke dalam hal ini dia kafir apa tidak? Ya tentu tidak. Maka itu ada 4 jawaban yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Yang pertama adalah amalan ini, ya, amalan ini termasuk amalan kafir, termasuk amalan orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Berarti ketika dia mengamalkan amalan ini, terjerumus ke dalam perbuatan ini, nah, contohnya
yang menghina nasab, maka ketika itu dia telah beramal amalan jahiliyah. Baik. Kemudian yang kedua, kata para ulama, jawaban kedua, kufur yang dimaksud di sini adalah kufur ni'mah. Kufur ni'mah. Nah, kufur yang dimaksud adalah kufur ni'mah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi para ulama dalam hal ini adalah kufur yang dimaksud di sini adalah kufur besar, kufur besar apabila menghalalkannya. Kufur besar apabila menghalalkannya. Tapi kalau tidak menghalalkannya, berarti dia masuk ke kufur yang lain, yaitu kufur nikmat. Kemudian yang keempat, kata para ulama adalah perbuatan seperti ini yuaddi ilal kufur. Perbuatan seperti ini adalah boleh membawa seorang kepada kekufuran besar. Kekufuran yang besar. Ini 4 jawaban yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan apa makna kufur ya dalam hadis yang dalam bab ini. Jadi supaya kita paham, kufur yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan itu adalah amalan orang kafir, orang jahiliyah. Kemudian yang kedua, kufur yang dimaksud adalah kufur nikmat. Yang ketiga, kufur yang dimaksud adalah kufur besar dengan syarat dia menghalalkan perbuatan tersebut. Menghalalkan artinya ini halal, boleh gitu. Ya, kalau dia sebutkan boleh halal, berarti dia kafir besar. Yang terakhir adalah membawa kepada kufur besar. Artinya hati-hati. Nah, artinya membawa kepada kufur besar adalah ada ancaman di situ, ancaman besar agar seorang itu hati-hati karena amalan tersebut boleh bisa membawa dia kepada kekufuran yang besar. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit seperti ini, berbangga-bangga dengan nasabnya, keturunannya, kedudukannya, dan juga menyelamatkan kita dari hal-hal yang masuk ke dalam menghina nasab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersilaturahim, orang-orang yang diberikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dari kita menyambung silaturahim baik di dunia maupun juga di akhirat. Sekali lagi, kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Al-ikhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini dulu apa yang kita sampaikan dalam bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melanjutkan kembali kajian kita pada masa-masa yang akan datang. Nah, barakallahu fikum, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik, ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, bagaimana status mahram anak angkat dengan ibu atau bapaknya? Jazakallah khairan. Ya, anak angkat itu tidak termasuk ke nasab ya. Ini lain kisahnya dengan anak susu. Nah, jadi bagaimana dia anak angkat dia? Bagaimana cara mengangkat anak angkat? Oleh karena itu yang selamat ya, anak angkat itu yang selamat untuk menjadi mahram. Nah, untuk menjadi mahram bapak dan ibunya ya, itu disusukan. Ya, itu disusukan. Ya tentu yang susu yang dimaksud di sini ya dia ambil anak itu sebagai anak angkat ketika dia masih usia susu. Ya, usia susu. Ya, jangan yang sudah besar ya. Dan yang sudah besar. Nah, tapi kalau yang tadi kita sebutkan kalau udah susu berarti itu anak angkat susuan namanya. Anak susuan. Jadi kalau anak susuan maka mahramnya sama hukumnya. Mahramnya sama. Tapi nasabnya tidak. Nasabnya tetap. Nasabnya walaupun dia anak susuan, nasabnya kepada bapak aslinya ya, walaupun dia susuan. Tapi kalau kita berbicara mahram, beda antara anak angkat yang diangkat sejak menyusu, yang diangkat ya. Nah, dengan anak angkat yang tidak menyusu. Kalau tidak menyusu ya tidak menjadi mahram. Nah, tetap dia anak angkat, artinya anak angkat yang dipelihara dan seterusnya, insya Allah dapat pahala gitu ya. Tapi bukan mahram. Nah, bukan mahram. Jadi kalau udah bukan mahramnya, misal dia angkat anak angkat perempuan, berarti si suaminya bukan mahram dari anak angkatnya ini. Nah, kalau dia anak angkatnya laki-laki, berarti bukan mahram kepada istrinya. Ini kalau tidak disusui. Tapi kalau disusui oleh istrinya, maka mahram jadinya. Ya, mahram untuk suaminya,
mahram untuk anak-anaknya semuanya. Jadi kalau anak yang disusuinya perempuan, maka mahram bagi suaminya, mahram bagi anak-anak laki-lakinya. Kalau laki-laki pun demikian, mahram bagi istrinya, mahram bagi anak-anak perempuannya. Paham ya? Nah, Allahu taala alam. Ada lagi apa tidak nih? Ada lagi pertanyaan ini. Apakah merasa bangga dengan nasab yang sampai kepada Rasulullah SAW juga termasuk dalam hadis yang dijelaskan tadi? Gimana hukum orang yang membanggakan nasab ustadznya yang nasabnya konon sampai ke Rasulullah SAW dan merendahkan nasab Iya, ini ada dua ya. Yang pertama, apakah merasa bangga dengan nasab yang sampai kepada, ya boleh merasa bangga dalam arti merasa bersyukur. Boleh. Tapi jangan sampai bangganya ini itu berwujud artinya ada ada bias yang negatif kepada orang lain ya. Kalau ada bias yang negatif dari segi ucapannya ya, dari segi dia selalu ingin dihormati ya, dikenal ya, dihormati. Ini bias negatif seperti ini masuk ke dalam hadis yang tadi. Al-fakhru bil ahsab. Jadi perkara jahiliyah yang senantiasa akan ada pada umatku, yang mereka tidak akan meninggalkannya, bangga terhadap keturunan, bangga terhadap kedudukan. Nah ini, jadi kalau dia bangga pribadinya saja dalam arti bangganya itu bersyukur, ya karena wajar disyukuri ya wajar disyukuri karena memiliki pertalian ya, memiliki hubungan nasab sampai kepada Rasulullah SAW ini merupakan nikmat, ya, nikmat. Alhamdulillah, artinya kebanggaan tersendirilah. Gitu. Kebanggaan tersendiri. Walaupun ini tadi kita sebutkan tidak akan menyelamatkan dia, ya, gitu, tidak menjadi ukuran keselamatan dia nanti di akhirat. Tapi kalau bangga tersendiri kepada dalam dirinya yang dia tunjukkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membias dengan bias yang positif, tidak mau dihormati begitu ya, tidak mengenakan pakaian yang khas begitu. Ini orang-orang sekarang nih bukan Habib kalau tidak pakai jilbab, tidak pakai surban dan seterusnya. Ini namanya syuhroh namanya. Nabi SAW dah sebutkan tidak boleh syuhroh. Ya, syuhroh maknanya membuat hal-hal supaya dikenal begitu. Jadi ini di Nusantara kita nih kalau udah Habib itu surbannya putih dan seterusnya begitu. Tidak ada masalah. Dia panggilannya juga Habib. Ini tidak ada panggilan Habib seperti itu, tidak ada. Jadi sudah kalau dia keturunan Rasul ya kita tahu dia keturunan Rasul, tidak mestinya jadi ustadz, begitu kan? Tidak semestinya dia menjadi dai, tidak semestinya. Tapi kita kalau kita kenal dia sebagai keturunan Rasul ya kita hormat tersendiri kepadanya. Kita cinta sendiri ada cinta sendiri, ada kesukaan gitu kepadanya atas dasar dia ada pertalian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tapi ini sangat sedikit di Nusantara ya. Ini kalau udah Habib, ini wallahu alam. Jadi kita tidak bisa menuduh ya, tidak boleh menuduh mereka ini tidak ikhlas dan seterusnya. Tapi dari segi zohirnya ya, dari segi zohirnya ada syuhroh di situ. Dah gelaran Habib gitu. Kemudian dah surbannya begitu, ada ciri khasnya dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada naudzubillah bagian daripada al-fakhru bil ahsab kalau demikian adanya. Kalau demikian adanya. Ya tengok bagaimana Ali bin Abi Thalib, bagaimana Al-Abbas gitu ya, Al-Abbas. Ibnu Abbas begitu. Ibnu Abbas itu keturunan Rasulullah SAW ya, yang mana mereka orang-orang lain tidak tahu bahwasanya mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pakaiannya tidak ada bedanya dengan yang lain. Bahkan mereka menuntut ilmu dengan biasa, dengan merendah diri dan seterusnya. Tidak seperti zaman sekarang, begitu. Udah Habib, masya Allah, begitu dihormati luar biasa, pakaiannya luar biasa khusus. Itu bagian daripada al-fakhru bil ahsan. Naudzubillah min dzalik. Kalau demikian. Tapi kalau merendahkan diri, berbangga untuk dirinya sendiri dengan dia bersyukur kepada Allah, maka tak masalah. Kemudian bagaimana hukum orang yang membanggakan nasab ustadznya? Ini sudah confirm termasuk. Ya, termasuk al-fakhru bil ahsan. Ya, ustadznya tidak termasuk ya, karena
Kalau ustadznya demikian adanya seperti yang tadi kita sebutnya, ya termasuk. Nah, tapi kalau ustadznya merendahkan diri, tapi murid-muridnya yang sombong ini, atau yang membanggakan diri seperti yang di sini, membanggakan nasab ustadznya yang nasabnya konon sampai Rasulullah SAW, dan merendahkan nasab, ini termasuk al-fakhru bil ahsab. Termasuk perkara jahiliyah dan termasuk dosa besar. Ya, tentang ustadznya bukan orang Arab. Nah, jadi dia bangga ustadznya orang Arab. Ya. Kemudian kalau ustadznya Arab tapi tidak keturunan Rasul. Nah, gitu. Jadi dia pilih yang keturunan Rasul. Itu tidak menjadi ukuran. Jadi keilmuan tidak diukur dari keturunan, ketakwaan tidak diukur dari keturunan, begitu. Nah, jadi jangan sampai Habib. Nah, contohnya, karena dia Habib, jadi itu ukuran menuntut ilmu tidak ada, tidak menjadi ukuran. Tadi kita sebutkan keturunan tidak menjadi ukuran ilmu, keturunan tidak menjadi ukuran ketakwaan. Nah, yang jadi ukuran adalah keilmuan betul-betul dia bersumber, ya, ilmunya bersumber dari manhaj salaf apa tidak. Nah, gitu. Inna hadzal ilma dinun, kata Ibnu Sirin. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka cek kepada siapa kalian menuntut ilmu. Nah, gitu. Yang benar-benar gitu. Bukan hanya sekedar Habibnya, bukan hanya sekedar Arabnya, bukan hanya sekedar ini dan itu, tidak. Keturunannya, kedudukannya tidak. Tapi benar-benar ilmu yang bersumber dari manhaj yang benar. Nah, Allah taala alam. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari semua macam penyakit yang berkaitan dengan agama kita. Dan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang benar-benar taat, tunduk kepadanya, sehingga Allah ridha kepada kita semua, dan kita termasuk menjadi orang-orang yang husnul khatimah ketika Allah memanggil kita. Sampai di sini kiranya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.